Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu kondisi pasar yang mana bisa kita manfaatkan untuk meraih keuntungan yang lumayan besar. Kondisi ini biasanya juga disebut dengan anomali pasar saham. Kondisi di mana tidak seperti biasanya dan ini sangat jarang terjadi. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Pasar modal itu kondisi umumnya adalah kalau perusahaan labanya naik, harganya akan naik. Kalau perusahaan labanya turun, harganya akan turun. Ya. Kalau Anda yang mengatakan gini, ada kondisi laba naik, harganya turun. Biasanya kalau seperti itu harganya udah naik duluan. Tapi kan naik dia. Ini karena faktor insider aja, kita telat untuk mengetahui. Ada juga kondisi yang tidak umum ya. Dan ini bisa kita manfaatkan. Apa itu? Labanya naik, harganya turun. Jadi dari awal udah turun, labanya naik juga nggak ngefek, terus turun. Kemudian laba turun, maka harganya jauh lebih turun. Ya kalau misalkan naik itu yang tidak normal ya. Perusahaannya maksudnya. Ini kan melihat kondisi IHSG yang kita cerminkan di pasar. Nah, penyebab utamanya itu apa? Kok terjadi seperti ini? Jadi, kondisi seperti ini biasanya terjadi ketika indeks harga saham gabungan itu rontok, turun, dan ini akan menciptakan kondisi psikologis di pasar yang cukup mencekam, sehingga orang tidak peduli ini perusahaan bagus atau enggak, saya buang. Ya. Nah, ini catatannya. Jadi Anda harus perhatikan juga beberapa hal, yaitu kondisi global tidak sangat buruk. Tidak sangat buruk itu bisa Anda lihat dan dibandingkan dengan pasar yang lain, contoh Amerika, Cina, Jepang, Hong Kong. Anda lihat mereka average naik, tapi kita Indonesia ini jeblok. Maka berarti pasar modal kita mengalami kondisi anomali. Yang berikutnya adalah perusahaan labanya tidak jatuh. Tidak seperti Covid ya. Covid kan hampir semuanya itu jatuh. Ya, tapi ketika seperti ini itu kondisi perusahaan labanya tidak jatuh. Saya contohkan, ini sebuah sahamnya Pawon ya. Kuartal 3 itu naiknya lumayan. Ya karena net income quarter year on year itu growth-nya sampai 110%. Tapi apa yang terjadi? Harga sahamnya nggak naik. Kenapa saya spill sahamnya? Karena kondisi seperti saham Pawon ini sangat banyak. Jadi nggak usah Anda, ini yang akan naik. Enggak, sangat banyak kondisi yang seperti ini. Jadi ketika itu keluar laporan keuangan di bulan November Desember, saya ingat saya. Itu kemudian harganya justru tidak naik, semakin turun. Ya, semakin turun. Dan turunnya juga lumayan. Tidak sedikit gitu loh. Tidak hanya 5%, 10% itu enggak. Jadi dari angka 420-an kemudian jatuh sampai 370-an. Itu kan lumayan. Ya. Nah, kalau ingin lebih detail penjelasannya, kenapa ini terjadi adalah yang pertama, IHSG ini turun cukup dalam. Cukup dalamnya kenapa? Karena mayoritas saham penopang IHSG yang big caps itu jeblok. Tapi tidak semua perusahaan itu mengalami kondisi yang jeblok, tidak. Ya, contoh kalau sekarang itu teknologi naik, properti juga labanya bagus-bagus, sawit juga labanya bagus-bagus. Dan lain sebagainya, emas juga sama, dan lain sebagainya, banyak lah. Hanya satu sektor, tapi karena big caps itu maka semuanya rontok. Nah, kondisi pasar itu akan berimbas kepada pelaku pasar, retail dan lain sebagainya, itu akan mengalami ketakutan. Di sini kita bisa ketika itu optimis ya. Sudah berada di titik support, itu mulai muncul rasa takut. Ini tidak hanya terjadi kepada teman-teman, saya pun mengalami hal ini. Mengalami namanya rasa ketakutan mulai muncul. Nah, berikutnya kalau sudah jebol titik support IHSG, ingat titik support IHSG. Itu yang terjadi adalah ketakutan yang ekstrim. Disinilah
keadaan di mana penurunan daripada saham big caps yang saat ini adalah perbankan akan berimbas kepada saham-saham lain. Ya, inilah saat di mana sebetulnya kita punya potensi untuk meraih keuntungan. Asal catatan Anda pegangnya tidak dalam jangka waktu yang sebentar. Jadi pegangnya lumayan waktunya. Nah, perhatikan sejenak, kondisi seperti saham pawon itu banyak ditemukan karena efek psikologis pasar. Jadi bukan pawon ini paling enggak. Ya, ini hanya contoh paling mudah. Laporan keuangannya kan belum keluar. Banyak. Nah, saya sudah screening ini. Kondisi seperti ini, saya screening berdasarkan revenue-nya, gross profit-nya, net income-nya, ya. Itu rata-rata net income-nya adalah mereka tumbuh net income-nya. Tapi apa yang terjadi? Dalam jangka waktu 6 bulan itu harganya jeblok. Ini banyak saham-saham bagus ya, seperti BBTN, Asri yang terkenal ya, terkenal. Dan di bawahnya saya sortir paling besar minusnya ya. Ini kan 46 perusahaan. Jadi sangat banyak sekali. Ini yang saya tampilkan hanya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. Masih sangat banyak, dan biasanya yang semakin ke bawah semakin sahamnya semakin bagus-bagus karena minusnya tidak sangat besar. Jadi Anda tinggal milih aja, tapi tidak perlu semuanya. Misalkan 46 saham kita beli semuanya, ya enggak begitunya juga. Kita pilih aja yang misalkan Anda yakin, misalkan di sini Asri akumulasi terus bisa. Sini BBTN akumulasi terus, ya enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah akumulasi perlahan-lahan. Perlahan-lahan, karena nanti ya kita menemukan kondisi di mana retail membuang, bandar itu mulai menada. Dan seperti ini bandarmologinya susah, saya pun masih belajar. Contoh ini ya, di mana retail itu membuang, retail kan di mayoritas ya, sekarang itu kan di XL, ada di GP, ini membuang, kemudian ditadah sama PD, IF, AK. Ini kalau secara bandarmologi itu netral, karena apa? Ini buang, ini nada, ini buang, ini nada. Tapi yang menurut kami yang diperhatikan adalah biasanya retail banyak buang. Nah, kalau retail banyak buang ya seperti itu pada akhirnya. Mengalami kepanikan yang cukup mencekam sehingga mereka cut loss. Padahal ya sebenarnya baik-baik aja. Ada tanda-tanda lain yang paling sakti ya untuk melihat ini kondisi betul-betul jelek atau sebenarnya anomali aja, yaitu apa? Banyak muncul rencana buyback dari perusahaan. Beda waktu COVID. Waktu COVID itu kan ya karena perusahaannya buruk, bagaimana dia bisa melakukan buyback, uangnya nggak ada. Tapi sekarang aja udah ada berita itu, Konglo itu minta mekanisme buyback tanpa RUPS. Jadi bergerak cepat. Kan buyback juga bermanfaat untuk perusahaan itu. Jadi ketika sahamnya jatuh, nggak usah RUPS kelamaan, langsung aja beli, tek gitu. Ini kalau udah muncul banyak rencana seperti ini, artinya banyak perusahaan bagus, labanya oke, tapi kondisi pasar tidak bagus ya, sehingga kan kita mayoritas di pasar modal itu kan kalau nggak asing ya retail asing menjual, panik kita ya, memang seperti itu keadaannya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan ini dengan apa? Kita pilih aja saham yang bagus. Kalau Anda bingung pilih saham bagus, lihat aja yang di buyback perusahaan itu perusahaan mana yang sudah aksi ya. Kalau masih rencana masih lama itu, tapi yang sudah rapat atau sudah memutuskan kita buyback. Nah, itu berarti memang perusahaan itu kondisinya bagus. Bukan yang gimmick ya, gimmick itu basi itu. Jadi seperti itu, ini kondisi yang bisa kita manfaatkan. Sekali lagi disclaimer on, bukan berarti saham yang kami tunjukkan ini saham yang terbaik, karena sekali lagi kondisi seperti ini memunculkan banyak saham bagus, harganya sudah sangat murah. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada sanggahan ataupun komentar, jangan sungkan untuk ditulis saja. Siapa tahu kami bisa meresponnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.